Kalau bikin acara agama, kalau artis diundang ulang tahun kabupaten, datang artis Pak 3, artisnya, manajernya, tukang riasnya, kasih bisnis kelas, sampai bandara dijemput pakai foreigner, kasih hotel bintang 5, sampai di tempat acara apa dia bawa? Alamat palsu. Datanglah dia, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, goyang di depannya Pak Haji. Udah juga dikasih pegang, Pak, dikasih dia saja. Begitu bikin tabligh akbar, penghafal Quran, dia jemput. Tidak, Pak, dia kirimi Grab motor. Itu motor tua lagi, Pak, nggak ada stang kakinya satu, gantung kakinya Pak Ustaz. Hujan pula, terpaksa satu mantel berdua. Dia bilang, Pak Ustaz, sudah dek, sedikit lagi Ustaz, lagi 2 tikungan, sedikit lagi Ustaz, sedikit. Pasalah kita, air dari atas, air dari bawah. Sampai kita di lokasi acara bersanji baca salawat, sallallahu, sampai basah semua ketek. Begitu mau pulang, apa kata ibunya ini, Pak? Dia kusut-kusut dituang, kayak okor. Kenapa kasih gitu? Kalau sedikit jumlahnya, minimal muliakan yang terima. Kasih amplop yang baik, kasih maaf. Ini ulamamu. Siapa lagi yang menghormati kau punya ulama kalau bukan kalian umat Islam? Udah kasih sedikit, kata suaminya, kenapa kau kasih begitu? Ustaz setengah mati itu, dia tinggalkan warungnya, dia tinggalkan sawahnya, dia datang salawat supaya berkah di rumah, dia kirimkan Fatihah almarhum. Masa cuma begitu 50.000 ku kasih? Apa kata istrinya? Sudah tambah di situ pisang goreng 4. Bapak ketawa karena begitu, Pak. Bagaimana anak kita mau jadi ulama? Kalau dilihatnya, artis datang, Pak, 1 kali konser lompat-lompat aja, itu pun suaranya nggak jelas. Pulang beli motor, Pak. Pak Imam Bapak undang. Bukan di sini, bukan di sini. Ya, maka sedekah. Sedekah itu Bapak akan nikmati meskipun sudah sampai ke alam kubur. Yang ketiga, yang mengalir terus meskipun kita sudah di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi Bapak mendapati ceramah-ceramah Ustaz Dasar Latif, guru kita Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, Halid Keselama, silakan share, kirim. Bapak punya di handphone ada 10 grup, 1 grup 15 orang, berarti 100.500 orang, 150 orang. 150 orang itu masa sih tidak ada yang paham dakwah itu? Selama orang yang paham dengan ceramah yang kita share itu, maka selama itu Bapak dapat kiriman pahala seperti pahalanya penceramah tanpa mengurangi pahala si penceramah. Ilmu yang bermanfaat. Kembalilah, sudah dikuburkan, kembali pengantar. Kata Nabi, masih kedengaran suara telapak kaki orang terakhir mengantar, datang malaikat penjaga kubur. Ya bawa Pak Godam. Dia akan bertanya, tapi kalau baik sholatmu tidak usah sengsara, kalau baik sholatnya tidak usah cemas. Kenapa? Sholat yang akan jawab. Datanglah pengantar, pulanglah pengantar, datang malaikat penjaga kubur. Dia akan berkata, ini orang baik agamanya meninggal, baik sholatnya. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat akan tampil dan berkata, mundur dasar. Waktu kau hidup kau rajin jaga saya, sekarang saya jaga kamu. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat kita menjawab, Allahu Akbar. Wih, mungkar giling kepala. Jago tahu wain. Tanya lagi, man nabiuka, siapa nabimu? Sholat kita lagi menjawab, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Malaikat berkata, wih, makin hebat, orang Lampung ini. Dia bilang mungkar, kir, nakir. Dia bilang kir. Dalam kitab bukan begini, itu bahasa dasar supaya Bapak lebih gampang mengerti. Nakir, kau maju, tanya dia deh. Kata nakir, sedangkan kau mungkar,
menyerah, apalagi saya mundur. Dia tidak lanjutkan pertanyaan 3 dan 4 ini. Dia naik melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu baru saja saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, oh bukan dia yang jawab, solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru, Pak? Saya waktu pengantin baru betul pagi. Iya toh? Iya. Itu kalau baik solatnya. Tapi kalau tidak beres solatnya, solat tapi cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Kata malaikat, bila malaikat sudah lama tunggu kau paling banyak ceramah ceritamu kalau orang ceramah. Tidak dia putar bodoh. Ditanya dari orang, mana buka siapa Tuhanmu? Tunggu dulu datang ini. Tanya lagi, mana bukan siapa Tuhanmu? Kaget langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung disblender. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, mana buka? Dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Allah katakan, oh itu bangsa Indonesia. Dia tidak beres sholatnya. Karena dia tidak beres sholatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur sakit gigi. Lihat orang sakit gigi Pak tidur. Apa dia bilang, waduh lama betul pagi. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan berharap akan selamat dunia di sini, masuk kubur sampai akhir hari pembalasan surga neraka kalau tidak sholat. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak sholat. Pertama diperiksa sholat. Ketika sholatnya baik, kata Nabi, semua amalnya ikut diperiksa. Tapi ketika sholatnya tidak beres, semua amalnya dihapus. Sini ada beberapa jenderal di sini. Coba ini para jenderal, punya ajudan semua itu? Ada semua ajudan. Coba kalau beliau ini panggil ajudan, ajudan, itu ajudan Pak, biar lagi duduk makan kacang. Dia langsung lompat, kalau perlu dia patelan bulat-bulat kacang. Coba lihat toh, padahal itu jenderalnya ada pensiun, jenderalnya ada mutasinya, tapi begitu takutnya sama manusia. Ada enggak ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu jenderal. Ini leher. Ajudan, Bapak dan lihat saya sibuk. Ya. Lalu ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, dasar sini sholat. Apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Ada juga Pak, karena azan lagi berkumandang, kita rehat sejenak, kita dengar azan. Dia cuma dengar dan tidak pergi. Sholat, demi Allah bagi mereka yang tidak sholat, tidak ada keselamatan yang kalian akan harap. Ustaz, kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Pasti karena tidak sholat. Ustaz, kenapa saya tidak pernah selesai masalah-masalah dalam hidup saya? Pasti kau tidak sholat. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Urusan duhur, aku tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat tapi main-main. Mulai takbir tidak serius betul. Ada pernah diajarkan ulama sholat begitu? Ada juga sholat kayak tidak makan Pak. Ada yang terlalu semangat. Allah. Ketawa karena gue bayangkan. Ya. Hey. Pak, Bu, tidak usah panjang ceramah malam ini. Perbaiki sholat. Kalau tidak ada sholat Pak, jangan harap akan ada. Hanya jawab berikut ya. Tidak ada. Ada yang bilang begini, Ustaz, tidak penting sholat, yang paling penting tuh hatimu baik. Berdiri anak muda, cocok, saya setuju di Bapak. Karena dia juga tidak sholat. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya.
Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling bagus akhlaknya. Apa beliau tidak sholat? Sholat, Pak. Malah lebih. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak sholat. As-sholatu miftahul khair. Sholat kunci kebaikan. As-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kuncinya surga. As-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Dengar, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik. Bapak lebih baik pelihara kambing di rumah daripada pelihara anak satu yang tidak sholat.